selamat pagi semuanya. Terkait dalam. Romo, Bapak Ibu Dewan Juri, serta teman-teman yang saya kasihi dalam Kristus. Saya mau bertanya, pernahkah teman-teman melihat ada teman yang duduk sendirian pada jam istirahat? Atau mungkin ada teman-teman yang sedang dibully, tapi kita hanya diam saja karena takut ikut diejek. Kalau pernah, berarti kita sedang berada dalam situasi yang sama dengan kisah yang akan diceritakan pada Injil hari ini. Dalam Injil Lukas 10 ayat 25-37 menceritakan tentang seseorang yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Namun, di tengah perjalanan, ia dirampok. Hartanya diambil, tubuhnya dipukul. Bahkan, ia ditinggalkan hampir mati di pinggir jalan. Kemudian, lewatlah seorang imam. Ia melihat orang itu, namun ia lewat begitu saja. Kemudian, lewatlah seorang Lewi. Ia juga melihat orang itu, namun lagi-lagi ia lewat begitu saja. Kemudian, datanglah seorang Samaria. Padahal, pada zaman itu, orang Samaria dan orang Yahudi tidaklah saling menyukai. Harusnya, ia bisa saja ikut pergi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia berhenti. Ia membersihkan luka orang itu. Ia mengangkatnya ke atas keledainya. Ia menghantarnya ke penginapan. Bahkan, ia membayar semua biaya penginapan itu dan orang itu dirawat sampai sembuh. Kemudian, Yesus menutup cerita ini dengan satu kalimat yang singkat. Pergilah dan perbuatlah demikian. Teman-teman, menurut saya yang paling menarik dari cerita ini bukan tentang orang yang terluka, namun tentang orang yang mau berhenti. Imam melihat, Lewi melihat, orang Samaria juga melihat, namun hanya satu yang bertindak. Bukankah kadang kita juga seperti itu? Kita melihat, namun tidak bertindak. Padahal, pada zaman sekarang ini, orang tidak selalu terluka secara fisik. Ada yang terluka karena dibully, ada yang terluka karena nggak punya teman, ada yang merasa dirinya nggak berharga karena sering dibandingkan. Nah, luka-luka seperti ini memang tidak terlihat, namun tetap menyakitkan. Lalu, apa yang biasanya kita lakukan? Kadang kita berpikir, paling nanti juga ada orang yang membantu. Akhirnya, semua berpikir seperti itu. Dan tidak ada yang benar-benar membantu. Teman-teman, sebenarnya menjadi orang Samaria tidak harus melakukan hal besar loh. Kadang cukup melakukan hal-hal sederhana. Seperti menolong teman yang kesusahan, mendengarkan cerita teman tanpa menghakimi, atau menyapa teman yang sendirian. Nah, hal-hal sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tapi bagi orang yang sedang terluka, ini bisa menjadi pertolongan yang sangat besar. Nah, di zaman sekarang ini, kita juga hidup di era media sosial. Sayangnya, banyak orang yang lebih mudah melontarkan komentar negatif dibandingkan komentar yang positif. Padahal, satu komentar negatif dapat membuat orang kehilangan semangat. Sebaliknya, satu komentar positif dapat membuat orang kembali bersemangat. Oleh karena itu, Yesus juga mengajak kita untuk menjadi orang Samaria di dunia digital. Menggunakan media sosial untuk menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Nah, teman-teman, hari ini Yesus tidak bertanya pada kita, seberapa banyak kamu tahu tentang kasih? Namun, Yesus bertanya, sudahkah kamu melakukan kasih itu kepada sesamamu? Mungkin setelah mendengarkan cerita ini, kita tidak akan langsung bertemu dengan orang yang terluka di pinggir jalan. Tapi, kita pasti akan bertemu dengan orang yang membutuhkan perhatian kita. Mungkin itu teman kita, mungkin itu keluarga kita, mungkin itu tetangga kita, atau mungkin itu adalah orang yang selama ini kita abaikan.
Maka dari itu, mari belajar menjadi orang Samaria di dunia sekarang. Berani berhenti, berani peduli, dan berani menolong. Sebab di dunia ini tidak hanya membutuhkan orang pintar, namun dunia juga membutuhkan orang yang memiliki hati. Semoga orang lain dapat merasakan kasih Kristus lewat setiap tindakan kita. Karena kasih yang sejati bukan hanya diucapkan, tapi kasih yang sejati adalah kasih yang dilakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.